Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Josh Mahendra bisa kembali lagi menyapa pemirsa yang ada di rumah. Masih di program Kopas, Komunitas Tanpa Batas. Nah, episode kali ini spesial. Biasanya kalau kita keluar, hangout di luar gitu kan, bertemu dengan komunitas dan melihat keseruannya. Tapi ini juga tidak kalah seru nih pemirsa yang ada di rumah. Di samping Aziz, tentunya apalagi di belakang kamera ini banyak ya. Tentunya apa ya, ibaratnya generasi muda Kota Pekalongan yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tidak hanya cantik secara paras saja ataupun visual, namun juga secara knowledge, pengetahuan, hati, inner, dan juga lain sebagainya itu cantik dan juga keren. Di samping Aziz, sekarang sudah ada ketuanya pemirsa. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Bondan, apa kabar hari ini? Apa kabar? Sehat ya? Sehat tentunya. Luar biasa ya pemirsa ya. Tadi belum Aziz sebutin, ini kita bersama dengan komunitas apa. Kalau mamanya dilihat dari jawabannya aja udah kelihatan ya, mannernya itu ada gitu pemirsa. Kita sekarang sudah bersama dengan komunitas Adwika Pekalongan. Luar biasa ya Mas Bondan ya. Gimana Mas Bondan? Suatu kehormatan ya Mas Aziz bisa diundang di sini tentunya. Mas Bondan jawabannya nggak usah deg-degan ya. Deg-degan banget ketemu Mas Aziz. Ini kan nggak lagi ngejawab bareng kayak juri gitu kan. Bukan Q&A ini ya. Jadi kayak umpamanya kalau di wawancara seperti ini kayak pasti Mas Bondan juga flashback ya. Iya, lagi di Q&A wawancara dari tahap 10 besar, 5 besar, 3 besar sampai 2 besar ya. Alhamdulillah masuk 2 besar lah. Iya. Tapi kalau Mas Bondan sendiri masuk berapa besar waktu itu? Saya 3 besar kebetulan. Wah, luar biasa ya, 3 besar ya. Tapi masih kalah sama saya ya. Saya selalu jadi juara sama Mas Bondan. Makanya minta tipsnya nih, harus flexing pemirsa ya. Bener. Karena flexing itu identitas dari eksistensi. Betul. Oke, Mas Bondan, kalau boleh tahu, ini kan kita lagi bareng dari teman-teman komunitas Adwika Kota Pekalongan gitu ya. Kalau kita tahu kan Adwika itu setiap tahun ada regenerasi ya anggotanya. Ya, kalau boleh tahu bisa dijelaskan nggak sih Mas Bondan, Adwika itu apa? Siapa tahu ada teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah belum familiar gitu. Oke, jadi Adwika sendiri singkatan dari Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan tentunya. Nah, di situ merupakan suatu wadah buat anak muda dari Kota Pekalongan untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Pekalongan, tentunya di bawah naungan dari Dinas Pariwisata Kota Pekalongan sendiri. Resmi, jadi gitu ya, dan prokernya itu jelas gitu ya Mas Bondan ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ataupun anak-anak muda nih, tentunya kalau mamanya pingin bergabung bisa ya nggak sih? Bisa banget ya. Oke, kalau tadi udah dijelaskan ya tentang Adwika itu seperti apa, pasti pemirsa yang ada di rumah juga sudah ada gambaran gitu ya. Ternyata ini adalah wadah di mana tempat anak-anak muda Kota Pekalongan untuk bisa mempromosikan pariwisata Kota Pekalongan. Namun tidak semua anak itu bisa bergabung dong Mas Bondan. Betul, tentunya ada kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menjadi bagian dari duta wisata sendiri. Apa saja kalau boleh tahu kriterianya? Aku kasih spill dikit ya. Dikit aja Mas Bondan, nggak apa-apa. Salah satunya umur itu minimal 17 tahun 17 dan maksimal 24 tahun. 24 masih bisa ya. Umurnya 16 ya Mas. Iya kan? Nggak masuk dong. Oh, masuk. 17 tadi. Kan OTW kan? OTW bener-bener. Terus? Terus habis itu untuk yang cewek tinggi badannya itu minimal 163 cm, yang cowok itu 168 cm. 68, masuklah ya. Masuk. Terus ada lagi mungkin? Terus tentunya harus mempunyai 3B. 3B. Iya. Apa aja Mas Bondan? Brain, beauty, sama behavior. Luar biasa. Mau gabung bersama dengan asosiasi ataupun komunitas aja susah banget ya. Tapi ini tentunya dapat dampak yang bagus juga gitu ya. Tentu. Yang tentunya untuk anak-anak muda Kota Pekalongan yang terpilih atas persyaratan tersebut. Betul, gitu ya Mas Bondan ya. Tidak hanya sembarangan saja nih pemirsa yang ada di rumah. Oke Mas Bondan, kalau boleh tahu nih Mas Bondan, kan biasanya antara tahun satu ke tahun yang lain selanjutnya gitu pasti ada persyaratan-persyaratan tertentu gitu ataupun perbedaan persyaratan. Apa saja perbedaannya Mas Bondan selain tadi yang sudah disebutkan? Sebenarnya perbedaan persyaratannya tidak terlalu mencolok ya Mas Aziz ya. Paling dari tinggi badan saja. Karena kita menyesuaikan untuk ajang selanjutnya yaitu di Masbak Jawa Tengah. Jadi lebih concern ke tinggi badan, kemudian penampilannya itu diperhatikan karena tidak dipungkiri bahwa kita sebagai duta wisata akan bertemu dengan banyak orang penting tentunya. Betul. Jadi berpenampilan tentu fokus utama dari duta wisata, tapi tidak menutup kemungkinan penampilan lain seperti pengetahuan yang bagus, kemudian attitude yang bagus itu juga diperlukan sebagai duta. Wow, gitu ya buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau kita bisa simpulkan ini adalah teman-teman asosiasi ataupun komunitas, bukan sembarang komunitas pada umumnya gitu ya. Karena ini dibentuk untuk mewujudkan pariwisata
suatu kabupaten kota ataupun provinsi bahkan tingkat nasional itu agar dikenal gitu ya. Jadi secara look, kemudian juga edukasi ataupun knowledge itu diperhatikan secara detail ya Mas Bondan. Tapi tentunya buat pemirsa yang ada di rumah ini punya kesempatan ya. Tidak memungkiri untuk bisa bergabung dengan teman-teman ini walaupun persyaratannya agak cukup lumayan banyak gitu ya Mas Bondan ya. Oke, Mas Bondan, kalau boleh tahu nih, ketika teman-teman sudah tergabung ya ke dalam Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan, biasanya kegiatannya apa saja Mas Bondan? Tentunya banyak ya variatif kegiatan dari Duta Wisata sendiri, baik dari promosi wisata yang ada di Kota Pekalongan, kemudian kita ada kegiatan di luar kota juga bersama Dinas Pariwisata, tentunya untuk mempromosikan wisata yang ada di Kota Pekalongan. Jadi otomatis akan tambah pengalaman ya Mas pasti, Bondan dan ya. tambah relasi juga Mas. Itu yang paling penting sih ya, ketika memang bisa bergabung ke dalam Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan ini. Salah satu keuntungannya ya, relasi, dan banyak ya tentunya public figure, which Bapak figure. Maksudnya bisa dikatakan orang-orang penting di Kota Pekalongan ataupun orang-orang yang dikenal di Kota Pekalongan itu lulusan dari Adwika itu tersendiri ya. Luar biasa. Gimana buat pemirsa yang ada di rumah, penasaran seperti apa lebih detailnya lagi, keasyikan, kemudian juga hal-hal yang menarik yang didapatkan ketika bisa bergabung bersama dengan Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan? Ikutin kita terus tentunya hanya di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah, masih setia bersama kami, masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Aziz masih bersama dengan teman-teman Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan. Nah, sekarang kalau tadi sudah sama ketuanya, Mas Bondan, the one and only, satu orang aja. Nah, sekarang sudah ada senior-seniornya di pemirsa ya. Tepuk tangan boleh kali ya? Ya ampun, kalau mamanya sama Duta itu kayaknya duduknya harus tegap kayak gini, diam, bener. Tuh gitu ya pemirsa ya. Gue duta pemirsa, tapi nggak dituntut untuk seperti itu ya. Dutanya beda soalnya ya. Dutanya sini cuawaan, kalau ini dutanya meternya harus dijaga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bagus gitu, generasi yang baik. Oke, sekarang Aziz mau kenalan satu-satu terlebih dahulu pemirsa ya. Yang sini boleh tahu namanya siapa? Halo, perkenalkan, nama aku Dias Yudhistira Kenianirsya, biasa dipanggil Dias. Dias ya. Terus kalau yang ini, waduh cantik banget ya pemirsa ya. Zulfikar. Halo semuanya, nama aku Nabila Yuregina, biasa dipanggil Nabila. Nabila, kayaknya kita udah pernah ketemu ya Nabila ya di komunitas apa sih itu namanya? Waktu itu Bumi Wastra. Bumi Wastra, betul banget. Kemudian kemarin juga waktu festival balon kita ketemu juga betul. Ya. Nabila cantik ya pemirsa ya. Kemudian Mas Bondan nggak usah perkenalan lagi ya Mas Bondan ya. Nanti bosen ya. Terus kalau Mas satunya lagi? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arham Syarif, bisa dipanggil Arham. Arham ya. Luar biasa ya pemirsa ya, beda ya kalau Mamiya Duta sama Duta Sheila on Seven ya. Rame ya konser. Oke, sekarang aku mau tanya sama Mas, siapa tadi? Maaf lupa. Dias. Mas Dias. Oke, Mas Dias. Ini kan kayaknya perhelatan Duta Wisata tahun 2024 itu akan diselenggarakan gitu ya. Kalau boleh tahu, boleh dikasih bocoran nggak sih kapan rencananya, kemudian seperti apa saja persiapannya, dan juga lain sebagainya. Oke, untuk kapan rencananya sih kira-kira kita akan mengadakan kegiatan karantina itu sekitar bulan Juli, dan yang kebetulan juga pendaftaran sudah dibuka mulai bulan April kemarin. Oke, berarti ini masih berlangsung ya? Masih berlangsung pendaftarannya. Mungkin nanti teman-teman yang mau daftar bisa cek di Instagram Adwika. Di situ di bio-nya ada link pendaftaran kita, bisa diklik aja di situ. Kemudian karantina nanti juga akan berlangsung di bulan Juli ya, teman-teman. Oke ya, itu udah di-spill dikit buat pemirsa yang ada di rumah. Kalau mamanya silakan teman-teman pengen bergabung bersama dengan orang-orang yang sukses seperti ini. Ini biasanya ya banyak, iya loh, biasanya kalau mamanya lulusan Adwika itu ada yang jadi wali kota gitu kan, jadi menteri gitu. Ya, diaminin aja kan. Ucapan adalah doa ya. Itu ucapannya orang yang suci, ini ucapan orang kotor. Doa apa enggak tuh pemirsa ya, diaminin aja ya. Oke, terus kalau Nabila, kalau boleh tahu Nabila di-spill dikit dong. Biasanya kalau mamanya pendaftaran, kemudian juga nanti akan masuk ke dalam karantina, apa saja sih yang perlu disiapin gitu? Otomatis kan segala sesuatunya butuh persiapan ya, jangan mentah gitu, apalagi ini mau berkompetisi. Betul. Ya, silakan. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan juga sama Mas Bondan, kalau nanti kita itu bakal cari
finalisnya yang ada 3B-nya, yaitu ada Brain, Beauty, dan Behavior. Nah, kita nanti buat teman-teman semua yang mau daftar ke Adwika harus siapin itu dulu. 3 dulu itu aja dulu. Terus habis itu nanti buat teman-teman semua harus disiapkan juga sesuai dengan persyaratan yang ada. Gitu. Oke, Nabila kalau boleh tahu nih, dikasih contoh spill dikit gitu ya, biar ada gambaran pemirsa yang ada di rumah. 3B itu seperti apa sih gitu? Lebih spesifikasinya gitu. Kalau kan 3B itu ada Brain, Beauty, Behavior. Kalau Brain itu untuk kalian semua yang misal dengan pengetahuannya, terus juga tentang Pekalongan, tentang budaya, terus juga tentang apa aja yang ada di Kota Pekalongan itu sendiri. Terus juga ada Beauty. Beauty itu tidak hanya dengan paras aja, tapi juga di dalam hati. Ada yang namanya Inner Beauty. Jadi cantik itu terpancar dari hati. Waduh, seperti Nabila ya pemirsa ya. Nabila nggak usah ngomong aja udah cantik gitu ya. Nabila diem aja pada Nabila. Gak ada. Aku diem ya berarti. Oke, terus yang satunya lagi. Terus ada Behavior. Jadi untuk teman-teman semua harus menjaga behaviornya. Terus kayak perilakunya ke teman-teman, ke sahabat, ke orang-orang sekitar itu seperti apa, nanti harus dipersiapkan. Jadi kita itu menilai dari 3 aspek tersebut. Oke, ini agak lumayan komplit gitu ya. Betul. Komplit kalau mamanya orangnya pusingan, complicated gitu. Ruwet gitu. Ya, tapi gini ya, tapi bisa nggak sih kalau umpamanya sebenarnya kan ini teman-teman ibaratnya bisa dikatakan senior ya, lulusan tahun 2001 semuanya ya? Aduh, 2021. Itu angkatan Mas Aziz ya kayaknya. Angkatan Mas Aziz saja. Mas Aziz saja 2009 ya. Apalagi teman-teman 2021. Oke, 2021 ada nggak sih yang teman-teman menemukan otomatis ketika karantina itu fake 3B itu kayak gitu loh. Jadi aslinya in real life-nya tidak seperti itu, tapi ketika bergabung bersama Adwika fake semuanya gitu. Coba bisa dijawab Mas Bro. Kalau itu mungkin bakal kelihatan sih selama karantina. Biasanya karantinanya berapa lama? Kemudian karantina ngapain aja gitu sih biar ada gambaran? Kalau karantina kita kebetulan 3 hari doang. Setelah itu nanti kita ada persiapan untuk opening dance, kita ada persiapan untuk unjuk bakat sampai grand final nanti. Nah, di karantina itu sendiri kita dibekali materi-materi nih. Ada tentang kepariwisataan, ada public speaking, terus ada tentang kepribadian, beauty class. Jadi sebagai duta kita juga harus merawat diri gitu, balik lagi, dan kita dilatih untuk menjadi public speaker yang bagus karena kita juga aduh saingan gua nih. Karena kita kan berhadapan sama orang banyak. Iya, betul ya. Tapi dengan 3 hari itu apakah benar-benar bisa melihat ya yang mana yang fake ataupun yang enggak gitu Mas Bondan mungkin selaku ketua? Bisa sih Mas. Bisa, karena kan dalam 3 hari itu kegiatannya juga cukup padat ya. Tentu orang akan capek dengan kegiatan tersebut. Iya, betul. Otomatis sifat asli seorang akan terlihat. Dia mau arogan atau mungkin dia seperti apa akan terlihat dalam 3 hari tersebut. Arogan, iri, iya, betul. Itu semua sifat saya, Mas. Aduh, anak-anakku, anak magang ini pada canda konten. Oke, tapi ini seru ya pemirsa ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih keuntungan ya, jangan keuntungan deh, kita lagi mau ngebahas tentang promote terlebih dahulu. Nanti keuntungan sama teman-teman yang lain ya. Terus apa saja nih yang sudah dilakukan teman-teman Adwika agar tentunya kan kalau mamanya semakin banyak yang ikut, otomatis akan semakin kita bisa mendapatkan yang terbaik ya, anak-anak muda di Kota Pekalongan. Terus sampai saat ini sudah apa lagi yang dilakukan? Oke, selama ini sih kita dari Adwika sendiri juga mengikuti program dari pemerintah tentunya ya Mas untuk mempromosikan budaya dan pariwisata yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian kita kebetulan kemarin waktu masa jabatan Mas Ilian terpilih kita juga sudah berkolaborasi dengan beberapa komunitas seperti komunitas Sogan, kemudian mengadakan acara kegiatan di kemarin ada di salah satu coffee shop, ada namanya apa? Kelisi. Kelisik ya. Itu dari program Adwika sendiri. Oke ya, jadi memang kegiatannya banyak gitu ya pemirsa ya. Oke, mungkin satu lagi deh untuk mungkin mau ajakan Nabila boleh untuk bisa mendaftar Adwika di tahun 2024 gitu. Oke, buat semuanya, buat kalian semua yang ingin mendaftar di Adwika atau di Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan, kalian bisa langsung dicek Instagramnya di adwika.pekalongan. Nanti kita bisa, nanti buat teman-teman semua yang mau daftar, nanti bisa dicek di link di Adwika Kota Pekalongan.
Oke, di situ udah lengkap banget ya, teman-teman ya. Sudah tertera di situ semua. Oke, nanti kalau umpamanya masih bingung bisa nge-DM gitu ya. Boleh. Ataupun mungkin nge-DM secara personal boleh? Boleh. Nabila habis ini cek DM ya. Gerak cepat ya. Mau job ini? Mau job kan? Job ya, nemenin nonton Vina. Jobnya beda ya pemirsa ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena nanti Aziz juga bakal ngobrol nih sama teman-teman yang lebih unyu-unyu tentunya adik-adik dari teman-teman di sini semuanya. So, tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Salam pariwisata. Wonderful Indonesia. Luar biasa sekali pemirsa, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Aduh, kayak gini adem ya pemirsa ya. Jadi biasanya si cuawaan gitu kan, jadi harus jaga manner juga. Ternyata memang ya lingkungan itu ngaruh psikologi kita ya sebanyak 90% gitu kan. Ini teman-temannya duta-duta. Biasanya kalau Aziz temennya pecalungan-pecalungan gitu. Nggak apa-apa ya. Tapi ini sehat semuanya ya teman-teman ya. Luar biasa. Buat pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi tentunya masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Kalau tadi sudah ngobrol dengan beberapa gitu ya anggota dari Adwika. Nah sekarang semakin banyak lagi nih pemirsa. Ada yang muda-muda, cantik-cantik di sini, masya Allah, tabarakallah. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dari sini terlebih dahulu dengan Mas siapa? Oke, halo semuanya. Nama aku Fadil. Oke, Mas Fadil. Iya. Terus next. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura Latif, biasa dipanggil Naura. Naura. Next lagi sampingnya. Halo semuanya, nama aku Patricia Audrey, biasa dipanggil Mbak Audrey. Audrey. Next. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wima Prawira Bakti Utama, biasa dipanggil Wima. Wimah, luar biasa. Cantik-cantik, muda-muda, berbakat, dan tentunya membanggakan Kota Pekalongan, pemirsa. Itulah Adwika, ya. Luar biasa nggak tuh omongan gue? Ya, lumayan bener ya, Wak. Ya, boleh, ya, boleh. Tapi luar biasa, pemirsa. Kalau tadi kita sudah ngobrol, mengenal sedikit gitu ya, tentang Adwika di segmen pertama. Kemudian di segmen kedua, kita sudah ngobrol bagaimana sih tentunya teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah mau bergabung bersama dengan Adwika gitu. Sudah dijelaskan secara detail cara pendaftaran dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau sharing session pengalaman teman-teman setelah bergabung di Adwika ya. Mungkin saya ke Mas siapa? Fadil. Mas Fadil. Mas Fadil, kan ini 1 tahun terakhir ini sudah bergabung di Adwika ya? Iya, betul. Oke, gimana Mas Fadil perasaannya, kesannya, ataupun ada pengalaman yang paling menarik gitu? Jujur rasanya sangat senang banget karena dari Adwika ini Fadil bisa belajar lebih banyak lagi tentang pariwisata yang ada di Kota Pekalongan. Karena sebelumnya juga Fadil sendiri kan masih dalam jenjang SMA ya, jadi kan wawasan tentang pariwisata yang ada di Indonesia, apalagi yang ada di kota sendiri, Kota Pekalongan kan masih basic banget gitu. Nah, pas Fadil udah masuk di Duta Wisata ini, makin banyaklah wawasan dan pengetahuan yang ada di pariwisata Kota Pekalongan gitu. Oke, luar biasa. Jadi knowledge tentang wisata Kota Pekalongan yang tadinya tidak tahu bisa jadi tahu gitu ya. Yang tadinya sudah tahu jadi lupa gitu ya. Nggak gitu konsepnya. Jadi tambah tahu dong. Iya. Tapi luar biasa ya Fadil ya. Tapi menurut kamu nih, selain knowledge tentang kepariwisataan Kota Pekalongan, yang paling berarti banget yang ngubah Fadil yang dulu sebelum bergabung di Adwika sama sekarang setelah bergabung apa menurut kamu? Oke, mungkin dari pola pikirnya ya Mas. Soalnya kan dari Adwika sendiri kan tidak hanya pada umur 1 angka atau 2 angka di situ doang. Tapi kan ada yang udah umur 20-an. Jangan ngomong 30-an ya. Ini gue agak lumayan mau tersinggung nih pemirsa. Ngomongin umur soalnya. Bercanda. Lanjut. Karena kan Fadil sendiri juga kan dari SMA gitu, jadi bisa ketemu. Iya Fadil, gue tahu tuh. Gue tua, gue ditekan terus nih masalah usia. Calm down. Iya, lanjut Fadil. Terus kan bisa ketemu dengan kakak yang udah kuliah, udah bekerja gitu. Jadi cara adaptasi Fadil itu kan melihat orang-orang yang udah dewasa, dari cara ngomong, dari cara berpikir itu makin upgrade gitu. Melihat orang-orang yang ada di sekitar Fadil gitu. Boleh tepuk tangan dong buat Fadil.
Luar biasa ya, jadi banyak impact positifnya ya Fadil ya, ketika bergabung di Asosiasi Duta Wisata ini. Oke, kalau kakak sendiri? Oke, tadi apa? Nggak apa-apa, kakak mau cerita apa aja bebas deh. Mau cerita mantan, boleh. Atwika dong kak, sharing sessionnya. Ya ampun, kalau Duta gitu ketawanya pemirsa ditutupin ya. Apa pengalaman selama di Atwika sendiri? Kalau buat aku sendiri, yang paling berkesan tuh relasinya ya pasti, karena aku juga sama Fadil sama masih SMA juga. Jadi waktu masuk Atwika itu benar-benar ketemu sama mas mbak yang lebih senior, yang lebih lebih dewasa. Jadi mereka banyak banget ngajarin aku dari nggak cuman dalam berpenampilan tapi juga cara bersikap, berpikir itu. Luar biasa ya pemirsa, jadi all package itu bener-bener diajarin gitu, ya nggak cuma diajarin ya, dipelajari gitu ya. Entah itu dipelajarin secara langsung, dapat materinya, ataupun kita belajar sendiri, melihat lingkungan sekitar kita, dari senior kita gitu ya. Terus kalau kamu melihat Kak Aziz, belajarnya apa? Gak sulit ya pemirsa ya, kayak gitu skip aja. Terus kalau Audrey, gimana Audrey bergabung ini bersama dengan Duta Wisata? Impact positif apa yang kamu dapetin? Banyak banget sih, dari Naura tadi sama Fadil kan buat mereka mungkin jadi pola pikirnya tambah dewasa. Kalau aku di experience-nya ketemu teman-teman dari komunitas lain, salah satunya waktu itu komunitas berkain dari Jogja. Itu nambah relasi, jadi aku tahu gimana sih cara pakai kain tuh nggak gitu-gitu aja. Terus yang paling menarik menurut aku itu waktu sama komunitas Ogan, karena kita bisa jadi volunteer buat ngajar anak-anak. Jadi tepuk tangan boleh teman-teman. Kenapa ya kalau jawaban-jawaban Duta Wisata itu udah terlihat dengan jelas gitu ya, pasti gitu ya ibaratnya. Tapi memang hal yang paling menguntungkan ketika kita hidup di dunia ataupun berada di dunia itu bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Salah satunya adalah bergabung bersama dengan komunitas Ogan itu. Jadi kita bisa sharing session bersama dengan adik-adik, mengajar apa ilmu ataupun kemampuan yang kita punya, kita berikan kepada mereka gitu kan. Kemudian yang terakhir, ya nggak terakhir juga sih. Kalau kamu bukan kesan ya, ibaratnya pengalaman yang paling berkesan apa ketika bergabung di sini? Atau mungkin ada pengalaman lucu gitu? Kalau pengalaman sebenarnya kalau yang paling berkesan ya, sewaktu masih masa karantina gitu. Gimana bisa diceritain? Itu memang asik sekali ya. Bagaimana kita deket banget di waktu itu. Dan terus habis itu setelah karantina kita jauh banget. Enggak ya, konsepnya enggak gitu. Kita masih sampai sekarang kumpul ya. bareng gitu, iya. Jadi setelah karantina pun masih ada acara-acara, event-event yang kita ikut bareng. Ada yang ofisialin, ada yang tugas, dan kita ketemu di situ. Nah, kemudian di Atwika juga di Duta Wisata improve juga ke kepercayaan diri gitu. Karena kita dituntut tampil ke depan banyak orang gitu kan. Cara kita berkomunikasi dan juga kita belajar how to dress well gitu kan. Ya, itu sangat impact gitu. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah, benar-benar impactnya sangat ngaruh sekali ya dalam kehidupan secara pribadi, sosial maupun ke depan gitu ya. Pola berpikirnya teman-teman pun otomatis kan akan berbeda ya ketika bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih dewasa ataupun ilmunya jauh lebih tinggi daripada kita. Terima kasih banyak buat teman-teman, sukses selalu ya. Sekali lagi buat pemirsa yang ada di rumah, silakan kalau mamanya kalian pengen bergabung atau pengen menjadi seperti kakak-kakak ataupun adik-adik seperti ini yang membanggakan Kota Pekalongan ya, silakan bisa bergabung bersama dengan pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2024. Untuk caranya, kemudian juga bagaimana persyaratannya tadi sudah dijelaskan sama Kak Nabila, bisa langsung kepoin sosial media dari Atwika Kota Pekalongan. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu, semoga kita ketemu lagi dalam kondisi yang bahagia ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.